Halo dulur-dulur semua, gimana kabarnya? Puasa masih lancar kan di tengah pandemi COVID-19 ini? Kali ini aku akan cerita tentang kisah dari salah satu tenaga kerja Indonesia kita di luar negeri yang bekerja sebagai anak buah kapal di sebuah kapal berbendera Cina. Jadi beberapa waktu yang lalu mungkin kalian juga tahu, dulur-dulur, sempat viral bahwa jenazah salah seorang ABK asal Indonesia yang meninggal di kapal Longsing 629 yang berbendera Republik Rakyat Tiongkok atau RRT dilarung ke lautan lepas tanpa persetujuan dari keluarga ataupun otoritas terkait. Nah, gimana kok berita ini bisa viral? Jadi berita ini itu pertama kali dipublikasikan oleh MBC News, sebuah kantor berita di Korea Selatan, dan kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia oleh salah satu YouTuber kita, yaitu Korea Reumit. Jadi fakta tersebut terungkap saat kapal Longsing 629 ini merapat ke pelabuhan Busan di Korea Selatan dalam rangka mengisi ulang perbekalan teman-teman. Nah, kesempatan itu untuk melaporkan perlakuan yang mereka terima di kapal tersebut, termasuk apa yang terjadi pada teman mereka yang dilarung di lautan lepas tersebut kepada otoritas Korea Selatan. Diketahui bahwa ABK asal Indonesia berinisial A ini sudah sakit beberapa hari sebelumnya. Jadi sebelum dilarung, Mas A ini sudah sakit sebelumnya, tapi kapal Longsing 629 ini anehnya tidak merapat ke daratan. Padahal tujuan merapat sendiri kan supaya Mas A ini mendapatkan perawatan yang optimal di daratan. Jadi waktu itu teman-temannya Mas A ini sempat cerita kepada otoritas Korea Selatan bahwa kapal mereka itu tidak merapat karena melakukan perbuatan yang termasuk ilegal, yaitu menangkap ikan hiu yang dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang, teman-teman. Bahkan dulur-dulur tahu, belakangan diketahui bahwa sebagian besar muatan ikan dari kapal Longsing 629 adalah sirip hiu yang sangat dilarang untuk diperdagangkan. Terungkap juga bahwa 14 orang ABK asal Indonesia lainnya yang bekerja di perusahaan perikanan asal Cina, yang satu perusahaan dengan Mas A tadi, dengan nama Dalian Ocean Fishing, mendapatkan perlakuan yang tidak layak selama bekerja di perusahaan tersebut. Jadi perbudakan modern ini telah menimpa ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal milik perusahaan Cina tersebut. Karena perlakuan yang mereka terima itu benar-benar melanggar ketentuan internasional, teman-teman. Jadi sebenarnya International Labour Organizations atau ILO itu sudah mengatur tentang prosedur dan standar kerja sebagai ABK di kapal asing, teman-teman. Nah, dulur, masalah ini kenapa aku bilang tadi perbudakan? Karena yang pertama, teman-teman TKI kita ini yang bekerja di perusahaan Cina tadi, mereka diharuskan bekerja hingga 18 jam dengan waktu istirahat hanya 6 jam setiap harinya. Yang praktek ini melanggar konvensi Seafarer Hours of Works and the Manning of Ship Conventions 1996 nomor 180 pada chapter 5 poin A, di mana dalam peraturan tersebut diatur bahwa jam kerja maksimal anak buah kapal di kapal internasional adalah 14 jam dalam satu hari. Kedua, jadi teman-temannya Mas A ini mengungkapkan kepada otoritas Korea Selatan bahwa mereka hanya digaji sebesar 1,7 juta rupiah. Nah, 1,7 juta rupiah tadi bukan setiap bulan ya. Jadi 1,7 juta rupiah itu dibayarkan setelah mereka bekerja selama 13 bulan. Jadi bisa dibayangin setiap bulan mereka itu hanya dibayar sekitar 100 ribu rupiah aja. Padahal nih, standar minimal gaji dari ILO untuk ABK yang bekerja di kapal asing
sesuai dengan konvensi Subcommittee of the Joint Maritime Commissions atau GMC yang ditetapkan per 1 Januari 2020, gaji minimal ABK yang bekerja di kapal asing adalah $641 per bulan atau 9 juta rupiah. Jadi poin ketiga adalah terungkap fakta bahwa ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal Longsing 629 tadi, jadi kapal yang ditumpangin oleh Mas A dan teman-temannya tadi, dilarang untuk minum air mineral. Padahal mereka punya banyak di kapal, dulur-dulur. Di mana air mineral ini hanya untuk ABK yang berasal dari Tiongkok saja. Sedangkan ABK kita hanya diperbolehkan mengkonsumsi air laut yang difiltrasi. Padahal ILO sendiri dia mengatur pada Seafarer Welfare Convention 1987 nomor 163 pada chapter 3 disebutkan bahwa seluruh fasilitas harus disediakan setara tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, bahkan pandangan politik dari seorang ABK yang bekerja di kapal. Jadi kasus, dan tentu saja karena viralnya berita ini, akhirnya kasus ini sendiri sudah ditangani oleh Barreskrim Polri yang akhirnya alhamdulillah menetapkan tersangka dari pihak agen penyalur TKI dengan inisial W dari PT APJ Bekasi, kemudian F dari PT LBP di Tegal, dan J dari PT SMG di Pemalang, Jawa Tengah. Jadi gini dulur-dulur, modus operandinya adalah mereka menawarkan iming-iming pekerjaan sebagai awak kapal di luar negeri dengan gaji tinggi, namun tidak dilengkapi dengan kesepakatan terkait jam kerja dan upah yang jelas. Jadi dia cuma bilang si orang agen ini cuma bilang ke keluarganya dan orangnya sendiri, kamu mau nggak kerja di kapal di luar negeri gajinya gede? Ya namanya orang kan pasti mau ya. Sedangkan kesepakatan yang lebih detail terkait dengan jam kerja dan upah yang jelas ini mereka nggak diberitahu. Seperti itu teman-teman. Oke dulur, sampai sini dulu. Tetap waspada lur dan tetap di rumah aja ya. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu.